Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para siswa dan siswi kelas 12 keagamaan yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa dengan Bapak Sofyan di dalam proses pembelajaran bahasa Arab secara daring atau lewat internet. Alhamdulillah, nahnu naltaqi fi hadhil fursah al-karimah fi dirasatil lughatil arabiyyah abra internet. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada pada KD 3.1 dan 4.1, yaitu mengenai pengertian balaghah. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita adalah Anda diharapkan nanti akan memahami makna dan perbedaan antara fasahah dan balaghah. Baik, sekarang kita lihat unzur walahiz al-mithal al-atiyah. Lihat dan perhatikan contoh-contoh berikut ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan pengertian balaghah dan fasahah, ada baiknya kita lihat beberapa contoh berikut ini. 1. Ra'aitu syamsa fis sama'i. Saya melihat matahari di langit. Kalimat Ra'aitu syamsa fis sama'i merupakan kalimat yang fasih atau mengandung unsur-unsur fasahah. Di sana sudah ada fa'il, maf'ul bih, dan bahkan ada jar majrur. Nah, sehingga kalimat inilah yang kemudian bisa kita sebut dengan istilah kalimat fasahah atau al-fasahah. Contoh kedua, anta syamsun, anta badrun, anta nur, fawqa nur. Contoh yang kedua ini juga merupakan kalimat fasih atau kalimat fasahah, karena juga sudah mengandung unsur-unsur fasahah di sana, baik dari sisi lafaz atau kosakata maupun susunan kalimatnya. Di situ sudah ada mubtada dan khobar lengkap, ya. Adapun kemudian kalau kita melihat makna yang ada, makna dari kata syamsun matahari, kemudian badrun bulan, lalu nurun cahaya. Tiga kata ini merupakan kata yang mengandung makna yang tidak sesungguhnya. Nah, adapun maksud dari syamsun, badrun, dan nurun pada contoh kalimat ini, tentu saja kita bisa paham bahwa yang dimaksud ialah ketiga kata ini menggambarkan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Rasulullah menerangi umat manusia sehingga beliau diumpamakan seperti syamsun matahari, badrun bulan purnama, dan nurun cahaya. Nah, kalimat yang seperti ini di samping juga memenuhi kriteria al-fasahah, maka kalimat ini yang kemudian disebut dengan al-balaghah atau kalimat balaghah. Keterangannya bisa kita tuliskan di sini. Ya, contoh satu itu kata dan kalimat yang digunakan, ya, kata dan kalimat yang fasih karena telah memenuhi unsur kalimat fasahah. Adapun contoh yang kedua ialah kata dan kalimat yang digunakan juga sudah mengandung unsur fasahah
namun mengandung makna lebih di situ, yaitu pada kata nur, badrun, syamsun, yang tidak mengandung makna yang sebenarnya, melainkan maksudnya ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anakku sekalian, kita masuk pada pengertian fasahah, ta'riful fasahah. Al-fasahatu lughatan al-bayanu waz-zuhuru. Jadi fasahah secara bahasa adalah al-bayanu waz-zuhuru. Artinya terang dan jelas. Kemudian al-fasahatu istilahan, fasahah secara istilah adalah ibaratun anil al-fadil bayyinati wal zahirati al-mutabadirati ila al-fahmi wal ma'nusati al-isti'malu bainal kutab wa syu'ara di makanin amanin. Artinya mengucapkan kata-kata yang jelas dan terang, mudah dipahami dan digunakan, atau tidak asing di antara para penulis dan penyair secara karena keindahannya. Demikian pengertian fasahah. Sekarang kita melangkah pada ta'riful balaghah, pengertian balaghah. Al-balaghatu lughatan hiyal wusulu wal intihau ilal ghayah. Secara bahasa, balaghah artinya sampai atau selesai sampai tujuan. Al-balaghatu istilahan hiya ta'diyatul ma'nal jalil wadihan bi'ibaratin sahihatin fasihatin laha fin nafsi atharun khalab ma'a mula'amati kulli kalamin lil mautinil ladzi yuqalu fihi wal ashkhasil ladzina yukhatabun. Artinya, menurut istilah, balaghah adalah menyampaikan makna yang luhur secara jelas dengan menggunakan ungkapan bahasa yang benar serta fasih. Ungkapan tersebut memiliki pengaruh yang menarik dalam jiwa serta kesesuaian setiap ujaran dengan situasi, tempat dan waktu disampaikannya ujaran, dan sesuai pula dengan kondisi lawan bicara. Nah, itulah pengertian balaghah. Nah, al-farqu bainal fasahati wal balaghah, perbedaan antara fasahah dan balaghah. Dari contoh yang sudah kita lihat dan perhatikan dan dari definisi yang sudah kita sampaikan, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan perbedaan antara fasahah dan balaghah. Yang pertama, objek kajian fasahah khusus berkaitan dengan nafas. Adapun objek kajian balaghah di samping berkaitan dengan nafas juga berkaitan dengan makna. Seperti contoh yang kedua tadi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Di situ syarat dengan pemahaman kajian makna yang sangat mendalam. Berbeda dengan contoh yang pertama, ra'aitu syamsa fis sama. Secara makna ini biasa saja. Yang kedua, fasahah adalah sifat dari kata, kalimat, dan pembicara. Sehingga kita mengenal ada istilah fasahatul kalam, kefasihan kata, fasahatul kalimah, kefasihan kata, fasahatul kalam, kefasihan pembicara, kalimat, dan fasahatul mutakalim, kefasihan pembicara. Sedangkan
balaghah ialah sifat dari kalimat dan pembicara saja, sehingga hanya ada istilah balaghatul kalam dan balaghatul mutakallim. Balaghah kalimat dan balaghah pembicara. Yang ketiga, perbedaan antara fasahah dan balaghah ialah salah satu syarat sebuah ungkapan bernilai balaghah adalah bahwa kalimat atau al-kalam tersebut yang digunakan harus memenuhi kriteria fasahah. Sehingga muncullah sebuah kaidah yang mengatakan bahwa kullu kalamin balighin fasihun walaysa kullu kalamin fasihin balighun. Artinya, semua kalimat yang bernilai balaghah pasti memenuhi unsur fasahah. Tetapi tidak semua kalimat yang bernilai fasahah itu memenuhi unsur balaghah. Demikian kita sudah sampaikan perbedaan antara al-fasahah dan balaghah. Terakhir, ini ada beberapa yang harus Anda latih, Anda isi dalam materi tadribat, yaitu pertama, mahiyal fasahatu lughatan. Yang kedua, mahiyal fasahatu istilahan. Yang ketiga, mahiyal balaghatu lughatan. Yang keempat, mahiyal balaghatu istilahan. Yang kelima, mal farqu bainal fasahati wal balaghah. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Dan akhirnya, atas segala perhatian dan kerjasamanya, diucapkan syukron ala ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.